Mak, beta mau bikin sekolah sepak bola, tapi butuh dana. Harus beli bola, beli sepatu, beli kuns, beli rompi, beli ini. Mau pinjam berapa? Pinjam saja di bank 5 juta. Waktu itu. Saya sampai di bank orang tanya, mau bikin apa? Bye-bye rumah, kok apa? Saya mau bikin SSB. Dulunya itu apa? Sekolah sepak bola. Dan saya anggap itu SSB, sekolah sepak bola yang pertama di Kota Kupang dan NTT. Saya dulu itu Maradona. Nomor 10. Nomor 10. Messi sekarang. Coach dulu aktif nomor 10. Nomor 10 kebetulan. Playmaker. Saya bisa gelandang, bisa striker. Tapi nomor 10 di hati. Nomor tetap, ya. Dan itu harus kasih ke saya. Oh. Assalamualaikum Pak Boban. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Pak Boban sudah mengundang saya ke tempat ini dan masih dalam suasana Natal dan tahun baru. Selamat Natal dan selamat tahun baru Pak Boban. Hormat. Ya. Coach Antonius Kia. Ya. Kotong lebih kenal Coach Anton Kia. Ya. Legenda hidup sepak bola NTT Kota Kupang. Ya. Coach, pertama, beta terima kasih mau berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Om Boban Bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Coach, kemana kabar Coach? Baik, sehat. Ya. Ya. Ini sekarang setelah pensiun giat apa, Coach? Masih tetap sepak bola kok? Ya, masih di sepak bola, bina anak-anak dalam pembinaan. Saya punya namanya SSB, Sekolah Sepak Bola Tunas Muda. Ya. Coach, pertanyaan pertama Coach. Coach, sejak usia berapa tertarik di dunia sepak bola nih? Sepak bola ini mungkin secara turunan gender orang tua mungkin. Gender orang tua? Bapak juga bukan pemain-pemain, mungkin karena hobi main bola. Kemudian dibesarkan dalam satu iklim orang senang bola. Orang senang bola. Ya, kenapa? Dulu sekarang itu namanya SD Katolik Don Bosco. Sebelum dia nama SD Putra 1 Don Bosco. Yang sekarang lokasinya di Unika Kupang di Merdeka. Dulu sebelum dibangun perumahan atau gedung-gedung itu adalah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Dan saya juga tinggal selain sekolah di situ, saya tinggal di Merdeka. Tahun berapa nih Coach? Itu yang lapangan bola? 70-an. 70-an. Dan di situ bukan saja anak-anak SD yang mencintai sepak bola. Anak-anak Merdeka itu kebanyakan hebat-hebat main bola karena ada itu lapangan. Jadi lingkungan. Seperti Yos Fernandes, keluarga Fernandes, Edu Mangilomi, dan lain-lain. Itu kita tumbuh dan besar dalam suasana setiap sore itu harus bermain bola. Bermain bola. Iya. Tertarik sudah? Iya, tertarik sudah. Tertarik sudah. Coach, kotong mbak omong, Coach ini kan salah satu legenda hidup. Dulu PSK Kupang. Sekarang kan kotong sudi PSKK Kota Kupang. Ya. Coach, zaman itu sampai beranjak sampai profesional. Ini kan ini dari hobi main di lapangan. Sampai kok beta terjun nih. Ini kayaknya beta sudah terjun jadi atlet nih. Waktu itu karena di lingkungan SD situ, kan di situ ada TK, SD, SMP, dan SMA Giovanni. Nah, yang menjadi pelatih saya itu Pak Jack Lai, dia juga mengajar guru olahraga di Giovanni. Mungkin dia lihat bakat-bakat itu, disimpan saja dalam hati. Kemudian pada saat saya kelas 1 SMP, ada namanya pertandingan antara SMP untuk tim NTT bermain di Jakarta, namanya event Popsi. Pekan olahraga pelajar seluruh Indonesia. Di situ sudah mulai timbul niat yang serius. Karena dulu bukan uang, kita naik pesawat saja atau terpilih saja itu sudah satu hal yang luar biasa.
Itu yang pertama kali tertanam dalam hati saya untuk terus serius di sepak bola. Ya. Jadi pelatih pertama Bapak Jack Lai. Bapak Jack Lai. Ya. Tertanam ini karakter apa ini disiplin apa dong begitu. Tapi waktu itu Pak Jack Lai belum pegang kita Popsi. Yang pegang waktu itu guru olahraga SMA 1 namanya Bapak Lukas Manowe. Bapak Lukas Manowe. Ya. Begitu. Coach, ini kotong random saya Coach ya. Coach sekarang nih yang beta kenal, catatan beta. Ya. Coach sangat concern dengan pembinaan sepak bola NTT usia dini. Ya, Coach. Ya. Coach juga sekarang nanti Coach cerita ada bangun sekolah sepak bola Tunas Muda. Ya. Pembinaan dari namanya saya kan kotong bisa tahu pembinaan usia muda. Dan ada salah satu cerita menarik nih Coach. Begitu Coach pun passion nih. Sampai ke mana Coach? Gade SK untuk buat ini SSB. Coach dia pencerita lengkap ke mana Coach? Pertama sebelum menjadi coach saya referee, wasit. Pernah wasit sampai El Tarikab. Tapi waktu sampai di Maumere ada kakak di sana. Saya pimpin wasit. Wasit ini tidak bisa memberi satu kepuasan bagi setiap pihak yang bertanding. Ya di situ ada orang tahu wasit tempat cuci makinya mereka. Kakak saya bilang berhenti sudah. Stop dengan orang cuci maki lu di lapangan. Saya pikir waktu itu 2003 saya seizin Bapak Ketua PSKK waktu itu Pak Eskaleri untuk mengikuti kursus delisen bersama dengan Pak Pius Pake. Di sana saya lihat setelah kita habis terima materi praktek jam 1-2 siang ini anak-anak kecil usia 12 tahun ke bawah naik sepeda dengan seragam kostum bola, pikul bola, bola dan sepatu. Saya bilang itu kemana? Oh itu mereka pergi latihan yang namanya SSB. SSB itu apa? Sekolah sepak bola. Oh jadi melatih hanya untuk, ya karena kamu ikut kursus delisen, kamu hanya bisa melatih anak 12 tahun ke bawah sebagai peletak dasar daripada teori sepak bola, skill sepak bola. Lantas saya pikir, adakah dia punya seperti proposal, badanku organisasinya seperti apa? Legalnya, resminya. Ya, dia pun kepengurusan apa ya. Kemudian dikasih. Saya pikir, ilmu yang saya sudah dapat dengan pengalaman bermain bola ya, minta maaf walaupun kita tingkat lokal NTT, ini saya harus aplikasikan kepada anak-anak. Jadi setelah itu pulang ke Kupang. Saya bilang, istri kebetulan juga pegawai, Mak, beta mau bikin sekolah sepak bola, tapi butuh dana. Harus beli bola, beli sepatu, beli kuns, beli rompi, beli ini. Mau pinjam berapa? Pinjam saja di bank 5 juta. Waktu itu. Saya sampai di bank orang tanya, mau bikin apa? Bye-bye rumah, kok apa? Saya mau bikin SSB. Dulunya itu apa? Sekolah sepak bola. Dan saya anggap itu SSB, sekolah sepak bola yang pertama di Kota Kupang dan NTT. Begitu ceritanya. Ya. Ini Coach, kotong omong SSB Tunas Muda Coach. Ya. Dia punya daftar, katanya pendaftaran saya pakai. Begini. Biaya. Kebanyakan anak-anak yang datang ke saya untuk berlatih itu adalah anak-anak dari golongan menengah ke bawah. Kalau saya waktu itu saya coba, oke nanti habis bulan 25.000. Saat habis bulan dia tidak datang. Minggu kedua, ketiga baru dia datang, kosong juga. Tidak boleh begini. Kamu satu kali latihan 1.000 saja. 1.000 rupiah. Untuk apa? Saya beli aqua galon. Kamu rompi yang kamu pakai itu kotor, saya bisa beli sabun untuk cuci dan besok datang dalam keadaan bersih. Sedangkan bola dan lain-lain itu yang sudah tercover pada peminjaman di ini bank tadi itu. Nah sekarang saya pikir 1.000 tidak bisa, sekarang naiknya 2.000. Jadi tidak ada pendaftaran awal, mau masuk dan tidak ada iuran bulanan, tidak ada. Kamu mau datang silakan, yang penting ini. Walaupun kadang-kadang mulai alasan tadi uang jatuh itu ini, tapi
Saya anggap jangan dengan uang kita memupuskan niat anak-anak untuk berlatih. Siap, Coach. Hormat. Yeah. Hormat, Coach. Coach, kembali lagi. Catatan beta, Coach. Yeah. Tahun 85 pernah ditawari main di Australia. Iya, iya. Benar, benar. Itu bermula pada saat tim dari Australia datang bermain di sini. Ada nama pelatihnya, dia punya klub Olympic Soccer, Darwin. Nama pelatihnya Tony Ekonovic. Datang. Dia tertarik lihat saya. Sementara itu saya sudah kuliah di penghujung kuliah. Artinya sudah siap-siap proposal untuk penulisan skripsi. Karena itu dia minta. Dia kasih saya $100 Australia untuk saya buat paspor. Sudah buat, masih ada sampai sekarang. Dikasih tanda dasinya, mereka punya dasi, ada klub. Iya. Dengan janji nanti kamu ke sana. Tetapi dulu kan belum ada HP, belum ada dan lain-lain. Kita kalau mau bel dengan mereka harus ke kantor telepon. Istilahnya waktu itu tidak salah collect call. Jadi kita bel di sana, dia mau terima, baru dia biayanya di sana. Kalau pakai uang, wah payah. Dalam perjalanan itu kita persiapan untuk prapon dalam kepimpinan Bapak Eskaleri. Waktu prapon itu sejak NTT terbentuk tahun 58, tahun 89 itu kita lolos. Lolos PON untuk NTT pertama kali. Hajar Bali. Dan itu bukan 3 tim, kita 4 tim. Timur Timur, NTB, NTT, Bali. Itu masih seangkatan bermain juga dari Timur Timur. Itu ada Pak Fahri Francis sebagai penjaga gawang itu. Nah, disitulah terpupus saya sudah konsentrasi ke mau prapon, kita ke PON. Hubungan saya dengan ini Australia itu sudah ini. Kemudian surat datang lagi, ternyata pelatihnya Tony Ekonovic ini sudah pindah ke Brisbane, Adelaide mungkin. Kirim lagi surat. Tapi saat itu saya harus menyelesaikan skripsi karena ini orang tua bilang lu harus jadi sarjana doktorandus. Jadi terpaksa saya tinggalkan itu. Habis PON itu juga ada tawaran dari saya dengan Pak Om Tias Bisinlasi oleh Andi Lala untuk bergabung di Barito Putra. Ya, tapi tidak jadi, hanya adik saya Polce yang jadi terus. Tias juga karena sebelumnya pernah di Niak Mitra karena masih terikat pada PNS, dan saya harus menyelesaikan skripsi saya. Akhirnya itu stuck sampai situ. Itu zaman kompetisi Galatama, Galatama. Ya. Coach, berikutnya begini, Coach Anton. Catatan beta juga. Salah satu anak didik Coach Anton Kia, Alsan Sanda. Sekarang main di Liga 1. Bayangkara FC. Ya, itu memang dia ikut saya sejak sebelum usia 12 tahun. Dalam perjalanan dia terus ikut berlatih. Pada saat membuka SSB ini tahun 2003, 2006 itu dalam proses 3 tahun, anak-anak SMA semua itu. Kita sudah menjuarai yang turnamen bergengsi di Kupang waktu itu, namanya Jipsamsu Pos Kupang Cup. Jipsamsu Pos Kupang Cup. Dengan pemain yang muda belia, SMA kelas 1, kelas 2. Benar-benar tunas muda. Iya, tunas muda. Setelah itu, si Alsan ini masih junior. Kemudian tahun 2008, saya kaget. Ada program dari pemerintah Australia membuat turnamen yang namanya Timor Sea Cup. 3 negara saja yang ikut, Timor Leste, Indonesia tapi NTT. Dan mainnya di Darwin. Kita urutan kedua, 2011 lagi, diundang lagi itu, tapi Timor Sea Cup sudah gabung dengan Arafura Games. Di situ kita urutan 3 tidak salah, kalah dari tim Macau. Tim Macau, karena itu semua banyak negara yang ikut. Dengan pemain yang berusia 17 tahun ke bawah. Kemudian setelah itu berlanjut lagi ke Timor Leste. Jadi saya berpikir bahwa dulu ini saya buat SSB, tidak berpikir dan saya harus ke luar negeri. Tapi puji Tuhan, kerja dengan hati, serius, dan anak-anak bisa berlatih dengan baik, ya.
Ada sesuatu yang terbuka. Ya. Berikutnya coach begini, ini beta pertanyaan miris coach Anton. Kotong Indonesia Timur nih, Papua, Maluku, NTT lah bisa dibilang. Kotong diberkati Tuhan nih dengan talenta pemain sepak bola, karena kotong sepak bola ini adalah hiburan kotong, dan itu dari ini 3 provinsi ini talenta yang luar biasa, talenta alam, coach. Nah persoalannya begini, Papua punya klub yang bermain di Liga Persipura. Maluku juga ada Liga 2 mungkin. Coach, kotong nikar mana, coach? Ya, dalam proses pembinaan sepak bola itu tentunya tidak secara individu, harus bergandengan tangan. Dalam hal ini bagaimana, dalam hal ini sekarang Asprof dan Pemda setempat harus ada. Kemudian kita juga harus mempunyai pembinaan pemain yang berdasarkan jenjang usia. Jenjang usia. Karena apa? Potensi atau talenta saja itu tidak bisa berjalan, dan zaman modern tidak seperti itu. Dia punya talenta tapi harus dilatih dengan baik oleh pelatih yang baik. Bagaimana dia punya skill dasarnya, passing, kontrol, shooting, heading, bagaimana dibawa dalam bermain organisasi dari lapangan kecil 4 lawan 4, 7 lawan 7 sampai 11. Jadi itu satu proses yang panjang. Di sisi lain dari prasarana dan sarana, jujur di NTT ini baru beberapa lapangan yang walaupun belum sampai standar, misalnya di ND sudah ada lapangan berumput dan ada lampu. Stadion Marilonga. Malaka ada, baru-baru di Lembata stadionnya sudah ada, lampu belum El Tariq Cup. Dan dalam ini tahun mungkin El Tariq Cup nanti di Rote itu sudah saya dengar pembangunannya 2 stadion, yang mudah-mudahan dilengkapi dengan lampu dan lain-lain. Nah, di sini kita harus bergandengan tangan antara pembinaan dan sarana yang harus kita punya. Karena sistem pertandingan ada tandang dan kandang. Kita kadang-kadang sejak NTT terbentuk untuk prapon saja kita tidak pernah jadi tuan rumah. Kenapa? Sarana dan prasarana kita, lapangan tidak ada. Tidak memadai. Apabila tim dari pusat datang memantau untuk menjadikan tuan rumah, kita kalah di situ. Lapangan kita belum memadai. Fasilitas. Ya, mungkin sekarang sudah ada ND, sudah ada, Malaka sudah ada dengan lampunya. Itu. Ya. Coach, kotong agak geser santai sedikit, coach. Selera pribadi. Iya. Coach, omong-omong pemain idola siapa nih, coach? Saya dulu itu Maradona. Nomor 10. Nomor 10. Messi sekarang. Coach dulu aktif nomor 10? Nomor 10 kebetulan. Playmaker? Saya bisa gelandang, bisa striker. Tapi nomor 10 di hati? Nomor tetap, ya. Dan itu harus kasih ke saya. Coach, kalau klub? Kalau klub saya, ya walaupun Messi sudah ke Paris Saint-Germain, saya masih senang Barcelona karena tiki-takanya. Barca begitu? Permainan yang indah. Pasti enak ditonton. Pasti negara selain Indonesia, tim merah putih pasti Argentina. Kemarin Piala Dunia berarti ada kosone Bataro kok begitu kosone. Saya minta maaf karena sepak bola ini sudah darah daging dan hobi. Tidak pernah saya lakukan taruhan. Tapi pada saat Argentina kalah dengan Arab, saya bilang dia tetap masuk. Begitu. Iya. Dan akhirnya dia berjalan terus dan masuk, dan lengkaplah sudah predikat yang dimiliki oleh Messi. Selain champion, Copa Amerika Latin, dan paling tinggi sudah Piala Dunia. Coach, sekarang kotong masuk di segmen terakhir, coach. Coach, mungkin ini coach punya curhat juga. Coach Anton punya mimpi juga, atau coach Anton punya harapan juga terkait dengan perkembangan kotong sepak bola di NTT, termaksud di Kupang, coach. Ya, harapan saya ke depan adalah anak-anak kita yang menjadi pemain PSSI. Dulu ada Yabes, kemudian Roni. Yabes dari Alor. Kemudian Alsan sudah naik ke sana di Liga 1. Sekarang ada Frankie Misa, anak Frankie Misa. Ya, bagaimana kita harus tetap giatkan, galakan pemain-pemain sejak usia dini.
Pemain usia dini itu membawa dia pengenalan pada teknik skill dasar. Dia usia remaja kita perkenalkan dia pada taktik dan strategi. Pada usia masuk ke 21, 23 untuk kita targetkan ke prapon, itu dia sudah harus usia prestasi. Dengan demikian kalau kita ke naik ke Liga 2 jauh, biayanya besar. Apalagi main tandang kandang kita ke Kalimantan, transportasi, akomodasi mata besar. Tapi kalau dengan prapon kita lolos pon, langsung mata sepak bola Indonesia menuju ke situ. Seperti baru-baru yang kedua kali NTT lolos pon dipegang oleh saudara Ricky Nelson, kita lolos main di Papua. PON Papua 2020. Ya, dan itu sesuatu yang menjadi harapan kita semua bahwa ada anak NTT yang bisa berbicara di level nasional, bila perlu internasional. Coach Anton, sedikit sebelum Kotong closing, menurut Coach, Kotong punya talenta, Kotong punya skill, pemain dari NTT itu bisa diadu ke sana untuk tingkat nasional. Saya pikir sudah ada Edu Mangilomi, ada adik saya Paul Cekia, ada Loren Fernandes, Matias Bisin Laksi, Frans Watu, sekarang ada Ferdinand Marcelino. Anak-anak NTT satu adalah tidak orang Kupamesa noe-noe. Dalam bertanding fight, tidak takut. Itu satu. Kedua, dia punya speed, kecepatan yang tinggi di dalam kontrol bola, running with the ball. Membawa bola dengan kecepatan tinggi, mempunyai tendangan yang yang keras, tetapi itu harus bisa bermain dalam organisasi permainan yang diatur taktik dan strategi oleh pelatih. Jadi di situ selain kecepatan, kekuatan, stamina, kita juga harus bisa punya otak yang bagus menerjemahkan taktik atau siasat dari pelatih untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Kita tidak kalah dengan daerah lain. Bisa diadu. Bisa, ya. Ya. Coach Anton Kia, terima kasih sudah sama-sama berbagi cerita di Om Boban Channel, Coach. Terima kasih juga, Coach, sosok Coach Anton Kia sebagai seorang legenda hidup sepak bola NTT, khususnya Kupang, juga seorang pelatih sekarang yang konsernya di pembinaan sepak bola usia dini. Yeah. Itu beta angkat topi, Coach. Terima kasih Coach untuk usahanya dalam pembinaan sepak bola usia dini, Coach. Yeah. Coach, sehat selalu, Coach. Sehat dan semangat selalu. Dan semangat selalu, Coach. Tetap menjadi inspirasi bagi Kotong, anak-anak muda NTT, khususnya anak Kupang. Coach, terima kasih untuk waktunya, Coach. Terima kasih juga untuk Pak Boban. Salam Alek. Iya. Terima kasih atas perbincangan kita soal bola. Lain kali mungkin kita bisa lanjutkan pada sesi yang lain. Sesinya. Terima kasih. Hormat untuk. Ya, sukses selalu. Sukses. Ya. Ya.